Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'ini. Segala puji adalah milik Allah, yang mana Allah itu adalah zat yang Maha Pembuka, Maha Pemberi, dan juga Maha Penolong. Halat tafaqquh fid dini, di dalam memahami agama. Man ikhtarahu minal ibadi, bagi hambanya yang Dia pilih. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khuludi. Dan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dengan persaksian yang bisa memasukkan saya di surga, di tempat tinggal yang kekal, maksudnya surga itu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamin mahmudi. Dan saya bersaksi bahwa Sayyidina Muhammad adalah hambanya Allah, utusannya Allah, pemilik kedudukan yang terpuji. Sallallahu wasallam alaihi, semoga Allah memberikan salawat, memberikan rahmat, dan memberikan salam kepada beliau, wa ala alihi wa ashabihi, dan kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Salatan wa salaman afuzu bihima yawmal ma'adi. Dengan salawat dan salam yang sebab keduanya saya bisa mendapatkan keberuntungan di hari kembali, maksudnya di hari kiamat. Wa ba'du, dan setelah itu semua, setelah kalimat yang disebutkan tadi, fahaza syarhun mufidun, ini adalah syarah. Syarah itu maksudnya kitab penjelas matan. Ini adalah syarah yang bermanfaat, hala kitabil musama bi qurratil aini bi muhimmatid dini. Ini adalah penjelasan yang bermanfaat terhadap kitabku yang bernama Qurratul Ain bi Muhimmatid Din. Qurratul Ain itu artinya adalah penyejuk mata bi Muhimmatid Din, terhadap perkara-perkara agama yang penting. Yubayinul murada, yang syarah tersebut menjelaskan maksud-maksud yang ada di kitab Qurratul Ain. Wa yutammimul mafada, dan menyempurnakan faedah-faedah. Wa yahsulul maqasida, dan memberikan maksud-maksud yang terdapat di kitab Qurratul Ain itu. Wa yabruzul fawaida, dan menjabarkan atau menampakkan faedah-faedahnya. Wa sammaituhu, dan saya namakan kitab syarah tersebut bi Fathul Mu'ini, dengan nama Fathul Mu'in, bi syarhi Qurratil Aini bi Muhimmatid Din. Fathul Mu'in yang merupakan syarah Qurratul Ain bi Muhimmatid Din. Wa ana as'alullah al-karim al-mannana, dan saya meminta kepada Allah yang Maha Pemurah dan juga Maha Pemberi, ayya ummal intifa'a bihi, agar Allah Subhanahu wa taala menebarkan, meluaskan manfaat kitab ini lil khassati wal amati, bagi orang-orang yang khusus dan orang-orang yang awam, minal ikhwani, dari kalangan saudara-saudaraku. Wa ayaskunani bihi al-firdausa fi daril amani, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebab syarah ini Dia menempatkan aku di surga Firdaus, fi daril amani, yang surga Firdaus itu berada di tempat tinggal yang penuh keamanan. Maksudnya surga, di surga itu ada yang namanya surga Firdaus. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkanku di surga Firdaus. Darul aman itu maksudnya surga. Surga apa? Firdaus gitu. Innahu akramu karimin wa arhamur rahimin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha dermawan, adalah zat yang paling dermawan daripada zat-zat yang dermawan yang ada. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala yang paling dermawan. Wa arhamur rahimin, dan zat yang paling penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayu alifu, yaitu saya mengarang. Jadi maksudnya saya mengarang dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengarang dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal ismu mushtaqun minas sumu. Kata al-ismu itu diambil dari kata sumu. Wahwal ulu,
artinya adalah tinggi. La minal wasmi, bukan dari kata wasmu, wahwal alamah yang berarti tanda. Wallahu alamun li zatil wajibil wujudi. Lafaz Allah itu adalah nama untuk zat yang wajib ada. Jadi ada mustahilul wujud, ada wajibul wujud, ada jaizul wujud. Kalau mustahil wujud itu nggak mungkin untuk ada. Jadi mustahil untuk ada. Kalau wajibul wujud itu secara konsep pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Ada jaizul wujud. Bisa ada, bisa enggak. Contohnya makhluk. Wa asluhu ilahun. Asal kata Allah adalah ilahun. Wahwa ismu jinsin likulli ma'budin. Ilahun itu adalah isim jenis, isim untuk suatu jenis seluruh sesembahan. Isim jenis untuk seluruh sesembahan, baik sesembahan yang benar maupun sesembahan yang batil, maupun sesembahan yang salah. Intinya segala sesuatu yang disembah, baik salah maupun benar, itu disebut ilah. Summa urifa bi'al. Kemudian ilah itu, kata ilahun, itu dita'rif, dima'rifatkan dengan alif lam. Wa huzifatil hamzatu. Dan hamzahnya dibuang. Jadi Allah. Summa stu'mila fil ma'budi bihaqqin. Kemudian setelah ditambah alif lam, dima'rifatkan dengan alif lam, dan dibuang hamzahnya, lafaz Allah itu digunakan untuk sesembahan yang benar. Wahwal ismul la'zam. Wahwal ismul la'zamu. Allah itu adalah ismul la'zam. Hindal aksar. Menurut mayoritas ulama. Walam yusamma bihi ghairahu. Walam yusamma bihi ghairuhu walau ta'annutan. Selain Allah itu tidak dinamakan dengan Allah. Tidak dinamakan dengan nama Allah. Jadi nama Allah itu hanya untuk Allah itu sendiri. Tidak boleh dinamakan untuk selain Allah. Walau ta'annutan. Walaupun keras kepala. Jadi walaupun ada seorang yang dia ngeyel, itu ngotot, keras kepala, menurut dia, oh enggak, pokoknya Allah itu, lafaz Allah itu bisa dinamakan untuk anak saya misalkan. Nah itu walaupun begitu, nah itu tetap haram. Warrahmanur rahimu sifatani buniyata lil mubalagati min rahimah. Lafaz ar-Rahman, lafaz ar-Rahim itu adalah dua isim sifat. Itu adalah dua sifat yang keduanya itu dibentuk, keduanya itu disusun untuk makna mubalaghah dari kata rahimah. Jadi kata rahimah itu artinya menyayangi. Kalau Rahman, kalau Rahim itu penyayang. Penyayangnya itu levelnya lebih. Kalau Rahman lebih lagi. Lebih penyayang lagi. War-Rahmanu ablaghu minar rahimi. Lafaz ar-Rahman itu makna kasih sayangnya itu lebih kuat daripada kata Rahim. Kenapa sebabnya? Li'anna ziyaratal bina'i tadullu ala ziyaratil ma'na. Karena bertambahnya, karena lebihnya susunan itu menunjukkan atas lebihnya makna. Jadi kan kata Rahim itu terdiri dari ra, ha, lalu ya, lalu mim. Ada 4 huruf. Kalau Rahman itu ada 5 huruf. Di mana 5-nya? Itu ra pertama, lalu huruf ha, lalu huruf mim. Nah itu kan panjang Rahman. Nah itu ada huruf alif itu sebenarnya. Baru huruf nun. Jadi ada 5 huruf. Waliqaulihim, itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kenapa kok kata Rahman itu dia makna kasih sayang lebih kuat daripada kata Rahim? Rahmanud dunya, karena sebagian ulama, karena perkataan para ulama, waliqaulihim, karena perkataan para ulama, bukan sebagian ulama, waliqaulihim, karena perkataan para ulama, Rahmanud dunya wal akhirah. Rahmanud dunya wal akhirati wa rahimul akhirati.
Allah itu Maha Rahman, Maha Penyayang, tapi menggunakan kata Rahman ini. Maha Penyayang di dunia dan akhirat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahim untuk akhirat. Jadi kalau Rahman itu dia, kenapa makna kasih sayangnya itu lebih kuat? Karena dia mencakup dunia juga. Kalau Rahim cuma akhirat aja. Makanya kalau Rahim itu khusus untuk orang muslim, untuk orang yang beriman. Kalau Rahman, nah itu baik yang beriman maupun tidak, nah itu dapat kasih sayang Allah yang berbentuk Rahman. Kalau Rahim khusus untuk orang yang mukmin. Alhamdulillahilladzi hadana aidallana lihaza at-ta'lifi. Segala puji adalah milik Allah, yang Allah itu telah menunjukkan kita kepada penyusunan ini, kepada menyusun kitab ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu. Dan kita tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak menunjuki kita. Kemana menunjukinya? Ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdu huwal wasfu bil jamili. Kata alhamdu itu adalah sifat untuk sesuatu yang indah. Wassalatu wahya minallahir rahmah wahya minallahir rahmatil makrunati bit ta'zimi. Salah itu artinya adalah, kalau dari Allah itu artinya adalah kasih sayang yang berbarengan dengan pengagungan. Wassalamu ay at-taslimu. Salam artinya adalah pemberian keselamatan min kulli afatin wa naqsin, dari segala sesuatu yang mencelakakan dan dari segala sesuatu yang kurang, yang cacat. Ala sayyidina Muhammadin Rasulillahi likafati saqalaini al-jinni wal insi ijma'an. Atas Sayyidina Muhammad Rasulullah, utusan Allah, bagi seluruh bagi dua kelompok, yaitu kelompok jin dan kelompok manusia. Ijma'an, menurut kesepakatan ulama. Wa kazal malaikatu, begitu juga malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad ke malaikat juga. Haramaqalahu jam'un muhaqqiquna, berdasarkan pendapat sekelompok ulama ahli tahqiq. Ahli tahqiq itu adalah ulama yang mengajukan pendapat ini dan disertai dengan dalil. Itu namanya ulama ahli tahqiq. Wa Muhammadun alamun mankulun minasmil maf'ulil mudha'afi. Kata Muhammad, lafaz Muhammad itu adalah isim alam, adalah nama yang diambil daripada isim maf'ul. Jadi dari kata hamada yuhamidu, isim maf'ulnya wazaka Muhammadun. Al-mudha'af, yang di mudha'af, yang di double huruf n-nya. N fi'ilnya, yang di double n fi'ilnya. Kata mimnya kan di double itu. Hamada yuhamidu wazaka Muhammadun. Maudu'un, yang dibuat kata Muhammad itu liman kasurat khisaluhul hamidatu, untuk seseorang yang banyak sifat-sifatnya yang terpuji. Summiya bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad dinamakan dengan nama Muhammad, biilhamin, dengan ilham, minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala, lijadihi, kepada kakeknya. Jadi Nabi Muhammad itu dinamakan Muhammad karena kakeknya Nabi Muhammad itu, yaitu Sayyidina Abdul Muttalib, itu diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala agar cucunya dinamakan Muhammad. War rasulu minal basyari, dan rasul yang dari golongan manusia, zakarun hurrun, adalah seorang laki-laki yang merdeka, bukan budak. Uhiya ilaihi bisyar'in, yang diwahyukan syariat. Wa umira bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Wa illam yakun lahu kitabun wala
naskhun. Walaupun dia tidak memiliki kitab atau dia tidak memiliki naskah. Jadi intinya kalau dia diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu syariat ya, dan dia juga diperintahkan untuk menyampaikannya, itu disebut sebagai rasul. Kayusya, kayusya, seperti Nabi Yusya alaihi salam.